Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perilaku produsen yang kedua, yang merupakan lanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu perilaku produsen 1. Baik, saya lanjutkan. Do you know about isoquant? Apa itu isoquant? Isoquant terbentuk dari dua kata, dari kata iso dan quant, di mana iso itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama, sedangkan quant itu merupakan kependekan dari kata quantity atau kuantitas, di mana kuantitas di sini adalah kuantitas atau jumlah barang yang dihasilkan oleh produsen. Mengingat kita adalah mempelajari tentang perilaku produsen, sehingga quantity di sini yang dibahas adalah berapa banyak barang yang diproduksi oleh produsen, barang atau jasa ya. Oke, kita lanjutkan. Sehingga isoquant itu merupakan kuantitas sama atau tingkat output yang sama. Tingkat output itu berarti apa yang dihasilkan, baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh produsen. Sehingga kurva isoquant merupakan kurva yang menunjukkan kombinasi yang efisien secara teknologi dari dua sumber daya, seperti tenaga kerja dan capital atau modal. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah faktor produksi. Kemarin sudah saya jelaskan, faktor produksi itu ada 4, ada capital atau modal, labor atau tenaga kerja, resource atau sumber daya, dan juga teknologi. Nah, di sini kurva isoquant itu merupakan kombinasi antara dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal atau capital. Selanjutnya, apa sih sifat-sifat dari isoquant itu sendiri? Isoquant itu memiliki 4 sifat ya, bisa dilihat di sisi sebelah kanan. Itu adalah contoh dari kurva isoquant. Di sini untuk sumbu X-nya itu adalah labor atau tenaga kerja, sedangkan sumbu Y-nya itu adalah capital atau modal. Di sini kurva isoquant itu bentuknya adalah miring ke kanan bawah. Jadi dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau teman-teman masih ingat, kurva yang miring dari kiri atas ke kanan bawah itu slope-nya adalah negatif. Artinya ketika labor itu naik, capitalnya turun, atau sebaliknya, ketika labor turun, capitalnya naik. Ya, itu untuk sifat yang pertama. Untuk sifat yang kedua, isoquant tidak saling berpotongan. Jadi antara isoquant 1, isoquant 2 dan isoquant 3 dan seterusnya itu tidak akan pernah saling berpotongan. Yang ketiga, itu isoquant biasanya cembung terhadap titik nol. Titik nol ada di sini ya. Yang keempat, isoquant yang lebih jauh dari titik nol menunjukkan tingkat output yang lebih tinggi. Artinya di sini antara isoquant 1 dan isoquant 2 itu lebih tinggi yang isoquant 2. Artinya tingkat output yang dihasilkan di isoquant 2 itu lebih banyak atau lebih besar daripada isoquant 1. Misalkan nih, di isoquant 1 perusahaan bisa memproduksi 100, berarti kalau di isoquant 2 itu pasti lebih dari 100, misalkan 200. Nah, begitu pula di isoquant yang ketiga. Di sini isoquant 3 misalkan 300, sehingga isoquant 3 ini tingkat outputnya itu pasti lebih besar daripada isoquant 2 dan isoquant 1. Begitu ya, itu untuk sifat-sifat dari kurva isoquant. Yang selanjutnya, nah ini produsen akan, sebagai contoh ya di sini ya, produsen akan memproduksi 1000 roti dengan menggunakan tenaga kerja dan modal yang menggunakan faktor produksi dapat dipertukarkan. Artinya di sini antara tenaga kerja dan modal itu bisa saling ditukar. Kalau ingin menambah tenaga kerja, kita harus mengurangi modal, begitu juga sebaliknya. Kita lihat di kombinasi A. Untuk membuat 1000 roti, produsen bisa menggunakan 1 tenaga kerja dan 6 modal. Kombinasi B, masih sama, produsen akan memproduksi 1000 roti. Dia bisa pakai 2 tenaga kerja. Jadi di sini kasusnya adalah
produsen itu menaikkan tenaga kerja yang digunakan sehingga dia harus mengorbankan modal yang dipakainya. Awalnya 6 jadi 3. Begitu pula selanjutnya ke kombinasi yang C, ketika produsen itu memutuskan untuk menambah tenaga kerja dari 2 orang menjadi 3 orang, dia harus mengorbankan modalnya yang awalnya 3 menjadi 2. Begitu pula dengan kombinasi D. Masih sama, produsen memproduksi 1000 roti. Dia menggunakan 6 tenaga kerja dan dia hanya bisa menggunakan 1 modal. Nah, itu yang disebut dengan kurva dengan isoquant ya. Jadi tingkat produksinya sama-sama akan memproduksi 1000 roti. Bisa pakai kombinasi A, bisa pakai kombinasi B, C maupun D. Roti yang akan diproduksi itu sama 1000 roti. Hanya saja yang membedakan tenaga kerjanya kalau mau ditambah, modalnya harus dikurangi. Begitu pula sebaliknya, ketika modalnya yang ingin ditambah, berarti tenaga kerjanya harus dikurangi. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini contoh dari kurva isoquant seperti yang tadi saya tuliskan ya. Di sini ketika tenaga kerja yang digunakan itu 1, modal yang digunakan adalah 6. Ketika tenaga kerja yang digunakan 2, nah ini titiknya agak geser ya. Jadi sebenarnya di sini ya titik B itu ketika tenaga kerja yang digunakan itu 2, modal yang digunakan adalah 3. C juga sama, ketika tenaga kerja yang digunakan adalah 3, berarti modal yang digunakan adalah 2 dan seterusnya sampai titik D. Di mana garis ini, garis ada kombinasi A, B, C, dan D, itu adalah isoquant 1000 ini ya, karena dia ingin memproduksi 1000 roti ya. Berarti ini isoquant yang 1000, isoquant 2000, 3000, dan 4000 ya. Ini gambarnya agak geser. Sehingga untuk memproduksi roti 1000 dia bisa menggunakan kombinasi A, B, C, ataupun D. Seperti itu. Kalau ingin menambah kombinasinya menjadi 2000, apa yang harus dilakukan? Berarti dia akan menambah jumlah tenaga kerja dan modalnya, karena di sini yang diproduksi adalah semakin banyak. Tapi kalau isoquant itu tingkat barang yang diproduksi itu adalah tetap, jadi dia tetap 1000. Seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya marginal rate of technical substitution atau biasa disebut dengan MRTS, di mana MRTS menunjukkan seberapa besar suatu input dapat dikurangi jika kita menambah satu input yang lain agar output yang dihasilkan tidak berubah. Ya, jadi tadi output yang dihasilkan tidak berubah, dia pengen tetap memproduksi 1000 roti. Nah, seberapa besar suatu input dapat dikurangi? Dia pengen ngurangi modalnya karena dia pengen menambah input yang lain, yaitu tenaga kerja. Jadi itu disebut dengan marginal rate of technical substitution. Dengan output roti 1000, ketika dia ingin menambah tenaga kerja yang digunakan, berarti dia harus mengurangi modalnya, yaitu adalah MRTS. Nah, MRTS L4Q adalah menunjukkan seberapa besar capital yang harus dikurangi apabila ingin menambah 1 unit tenaga kerja di mana tingkat outputnya adalah tetap, yaitu 1000 potong roti. Seperti itu ya. Nah, ini rumusnya untuk mencari MRTS itu adalah marginal product L untuk labor ya, dan marginal product untuk capital atau modal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang return to scale. Apa itu return to scale? Return to scale merupakan fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi atau output. Nah, sebagai contoh mudahnya seperti ini. Ketika kita membeli misalkan mie instan nih ya, mie instan Indomie goreng itu satu picisnya katakanlah harganya 3.000. Kalau misalkan saya memberi teman-teman uang 3.000, apakah teman-teman bisa menggunakan uang 3.000 itu untuk memproduksi sama persis dengan Indomie? Nggak bisa pasti.
Karena itu ada yang namanya return to scale. Jumlah yang diproduksi oleh pabrik Indomie itu sangat besar ya. Jadi sehingga biaya produksi yang ada di harga 1 unit Indomie itu dia semakin kecil. Ketika dia membuat plastiknya, bumbunya, mie-nya dan lain sebagainya, perlu mesin-mesin yang canggih dan lain sebagainya. Ketika itu dibagi dengan jumlah produksi yang banyak, harganya itu bisa ditekan. Jadi misalkan 3.000 itu, tetapi ketika kalian disuruh untuk memproduksi persis seperti Indomie dengan uang 3.000 itu pasti tidak bisa, karena di situ return to scale-nya tidak jalan. Karena biayanya pasti akan membengkak untuk membuat plastiknya, packagingnya, untuk membuat bumbunya, mie-nya dan lain sebagainya. Jadi return to scale itu contoh gampangnya seperti itu. Ketika kita memproduksi semakin banyak, pasti biaya produksinya akan semakin murah. Nah, ketika biaya produksi semakin murah, nanti berarti produsen akan bisa menekan harga jualnya itu juga semakin rendah. Seperti itu ya untuk penjelasan return to scale. Nah, ini untuk kurvanya. Di kurva sumbu X itu adalah jumlah yang diproduksi dan sumbu X-nya itu adalah biaya per unit. Ketika barang yang diproduksi atau Q-nya itu semakin besar, otomatis biaya per unitnya itu juga semakin turun. Sehingga biaya rata-rata per unit di jangka panjang bentuknya seperti ini. Itu untuk penjelasan kurva return to scale. Kita lanjutkan. Untuk return to scale sendiri itu dibagi menjadi 3, ada constant return to scale, increasing return to scale, dan decreasing return to scale. Apa bedanya antara ketiga ini? Untuk constant return to scale, ya dia konstan. Ketika inputnya itu 100%, outputnya itu juga 100%. Ya, misalkan nih, ketika ada penambahan labor itu dari 3 ke 6, berarti naiknya 100%. Capitalnya juga 3 ke 6, naiknya 100%. Ketika input itu 100%, output yang dihasilkan dari 100 ke 200, dia juga sama 100%. Ya. Jadi yang di sini adalah yang dilihat adalah prosentase kenaikan dari input dan outputnya. Jadi jangan dilihat angkanya nih, Bu, 3 ke 6 dan 100 ke 200, bukan seperti itu. Tapi silahkan dilihat dari prosentase kenaikan inputnya dan dampaknya ke kenaikan outputnya. Jadi untuk konstan itu ketika inputnya naik 100%, outputnya itu juga naiknya sama 100%. Nah, ini untuk yang kedua nih, increasing return to scale. Ya, ketika ada kenaikan inputnya itu 100% dari 3 ke 6, outputnya itu naik dari 100 ke 800. Dia lebih dari 100% di sini. Sehingga dikatakan dia naik, ya, return to scale-nya itu ya terjadi increasing di sini. Jadi dia naik. Nah, itu sebaliknya dengan penurunan atau decreasing return to scale. Ketika kenaikan itu inputnya 100%, ya, dari 3 ke 6 naiknya 100%, outputnya itu juga mengalami kenaikan, tetapi kenaikannya itu lebih kecil prosentasenya dibanding inputnya. Ya, kenapa tadi di awal saya sampaikan yang dilihat itu adalah prosentasenya, jangan angkanya. Karena kalau dilihat angkanya, Bu, ini kan dari 100 menjadi 150, dia kan sama-sama naik. Iya, benar, sama-sama naik. Tetapi kita coba lihat prosentase kenaikan. Inputnya ditambah 100% dari 3 menjadi 6. Nah, outputnya yang awalnya 100 naiknya hanya 50%. Inputnya naik 100%, tetapi output yang dihasilkan hanya naik 50%. Itu yang namanya decreasing return to scale, seperti itu. Itu ya untuk penjelasan ketiga jenis return to scale. Kita lanjutkan
Nah, selanjutnya nih, do you know about isocost? Kalau tadi isoquant, sekarang isocost. Apa sih itu isocost? Nah, garis yang menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Kalau isoquant tadi, teman-teman mengkombinasikan antara capital dan labor untuk memproduksi sejumlah barang tertentu. Kalau isocost itu kombinasi labor dan capital dengan menggunakan biaya tertentu. Jadi biayanya sama nih. Iso itu sama, cost adalah biaya. Jadi biaya yang sama. Misalkan biaya produksi untuk roti itu 100.000 misalkan nih. 100.000 itu kalian bisa menggunakan kombinasinya berapa capital dan berapa labor. Nah, itu nanti kombinasinya masing-masing, tetapi biaya yang dikeluarkan sama. Semuanya 100.000 seperti itu ya. Nah, untuk membuat garis biaya yang sama atau isocost itu yang diperlukan adalah harga dari faktor-faktor produksi yang digunakan dan juga jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi. Kalau seperti contoh yang sebelumnya saya sampaikan, untuk membuat roti biaya produksinya 100.000. Nah, itu berarti syarat yang kedua, jumlah uang yang tersedia adalah 100.000. Nah, harga faktor-faktor produksi yang digunakan itu berarti kalau kita pakai tenaga kerja gajinya berapa, kalau kita pakai capital itu jumlahnya berapa harganya. Nah, itu syarat ketika kita akan membuat kurva isocost. Nah, ini adalah contoh kurva isocost ya. Isocost di sini kalau kurvanya itu namanya kurva total cost. Jadi total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang tertentu. Ini isocost 1, 2, dan ketiga. Di mana isocost yang semakin jauh dari titik nol atau semakin ke kanan, artinya biayanya itu semakin tinggi. Misalkan tadi saya berikan contoh untuk memproduksi 100.000 ya, biaya produksinya itu 100.000. Kita taruh dia di TC1, total cost satunya itu adalah 100.000. Uang 100.000 itu kalau semuanya kalian belikan untuk capital, berarti kalian bisa mendapatkan 500 capital dan 0 labor ya di titik pertama ini. Titik kedua, kalau kalian pengen punya capital dan juga labor, berarti kalian bisa punya 250 capital dan 500 labor. Atau titik yang ketiga, kalau uang 100.000 semuanya itu kalian gunakan untuk tenaga kerja atau labor, berarti kalian bisa menggunakan 1.000 labor dan 0 capital. Nah, ketika kalian, Bu, coba saya buat titik di sini, sama. Berapapun angkanya di capital yang dan ataupun labor, selama dia ada di sepanjang kurva TC1, itu berarti yang diproduksi sama biaya produksinya yaitu 100.000. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana meminimumkan biaya dan memaksimalkan produksi? Nah, tadi kan kita sudah belajar ketika kita mau memproduksi jumlahnya sama dan ketika kita mau memproduksi biayanya yang sama. Tetapi ketika kita menggabungkan keduanya, kita melakukan proses produksi, pasti yang diinginkan oleh produsen adalah bagaimana biaya itu bisa ditekan seminimal mungkin, tetapi produksinya itu banyak. Itu bagaimana caranya? Nah, di sini pertemuan antara isoquant dan isocost. Di sini coba nanti saya akan jelaskan masing-masing. Dengan penggabungan kedua kurva ini antara isocost dan isoquant dapat dijelaskan yang pertama, apabila jumlah pengeluaran untuk membiayai produksi sudah ditentukan, keadaan yang bagaimanakah yang akan memaksimalkan produksi? Ya, jadi jumlah pengeluaran untuk membiayai, kita sudah menentukan biayanya, berapa
produksi maksimal yang bisa kita hasilkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila jumlah produksi yang ingin dicapai sudah ditentukan, saya sudah menentukan bahwa jumlah produksinya harus 100. Nah, keadaan yang bagaimanakah yang dapat meminimumkan biaya? Kan kombinasinya tadi ada banyak nih. Ada kombinasi A, B, C, dan D misalkan. Nah, dari beberapa kombinasi itu mana yang bisa memaksimalkan produksi dan bisa meminimumkan biaya? Tuh berarti kita bisa lihat, misalkan kita lihat di TC1 dan IQ1. Kondisi optimal ketika kita ingin meminimalkan biaya dan memaksimalkan produksi adalah ketika terjadi persinggungan antara kurva isocost dan isoquant. Nah, kita ambil contoh yang IC1 ya. Di sini kan pasti ada titik ini, dan ini kan seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat kondisi optimal adalah ketika mereka saling bersinggungan. Jadi antara biaya yang dikeluarkan itu bisa minimal, tetapi jumlah yang diproduksi itu bisa maksimal. Itu cara untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan jumlah produksi. Titik E ini adalah yang dinamakan dengan keseimbangan produsen. Seperti itu. Selanjutnya adalah perubahan teknologi. Apa sih yang terjadi ketika teknologi suatu perusahaan itu berubah? Sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan yang mereka memiliki mesin-mesin canggih untuk memproduksi barang-barang mereka. Artinya mereka ada perubahan teknologi ketika melakukan proses produksi. Sehingga apa sih yang terjadi ketika produsen itu memutuskan untuk mengganti tenaga kerjanya itu menjadi mesin atau perubahan teknologi. Nah, di sini penerapan teknologi selain berpengaruh pada peningkatan kinerja proses produksi juga berperan dalam peningkatan output produksi baik dari sisi kuantitas, kualitas maupun dari sisi harga. Mari kita lihat bentuk kurvanya. Kurva sumbu X itu adalah input, kurva sumbu Y adalah output. Ketika penerapan teknologi pada fungsi produksi, berarti di sini fungsi produksi yang dibahas adalah teknologi. Teknologinya semakin besar, semakin kanan semakin besar. Kita lihat nih, kurva merah yang berwarna merah itu produksi dengan menggunakan metode konvensional. Jadi lebih banyak tenaga kerjanya dibanding mesin. Ketika produksi 1, dia titiknya di sini. Ketika produksi 2, dia naik hanya sampai sini. Nah, ketika produksi itu sudah menerapkan teknologi, kita geser ke sumbu atau kurva yang warna biru, dia akan semakin meningkat ya. Dengan inputnya sama-sama di 1, ketika metode konvensional dia hanya berapa nih? Kurang lebih 600, ketika dia sudah pakai teknologi dia bisa menghasilkan 1000. Nah, di situ karena penerapan teknologi seperti yang tadi disampaikan akan meningkatkan output produksi baik dari sisi kuantitas, kualitas maupun dari sisi harga. Seperti itu. Kalau di sini bisa dilihat kuantitasnya pasti naik. Ketika 2 dia ada di titik 900, ketika dia pakai teknologi dia bisa lebih dari 1500. Itu dari sisi kuantitas. Kalau kita bahas dari sisi kualitas, misalkan ketika roti itu dibuat oleh tenaga kerja atau manusia, itu semakin lama mungkin semakin capek rotinya, bentuknya jadi tidak konsisten semuanya. Tetapi kalau pakai mesin, mau sebanyak apapun yang kita produksi, dari mesin pertama kali mengeluarkan barang yang diproduksi sampai akhir nanti mungkin mau tutup toko, itu hasilnya akan sama. Itu ya bedanya ketika kita menerapkan teknologi atau kita menggunakan teknologi konvensional. Nah, ini untuk referensi yang saya gunakan untuk penjelasan teori produsen yang kedua. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Silahkan apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.